Ya terus nanti anak saya sekolahnya gimana? Ya, Terus anak saya kehidupannya gimana? Masa terapi terus gitu? ya. Nah, memang orang-orang kan ketakutan, ih anak lain sekolah, kalau anakku nggak sekolah, terus terapi, terus gimana nih? Oke, balik lagi di Autism Story bersama saya, Malikul Kobrani dan Sabrina Ritonga. iya, hari ini agak deketan, Mem. Nah, Oke, siap. hari ini kita udah episode 3 nih, Mem. Yes, Episode 3 dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai autisme. baiklah. Yang pertama mungkin aku ingin menanyakan kembali ketika Mem tahu Hmm, your sunshine mm-mm, itu didiagnos autisme gitu ya. mm-mm. Usaha-usaha apa aja yang Mem lakukan selama eh, masa terapinya dia sampai akhirnya dia totali sembuh gitu. Itu panjang ceritanya ya. Iya pastinya dong. Mare. Berapa tahun tuh Mem berarti? Dari setahun 2 bulan sampai dia kelas 2 SD. Itu Sih. berarti sekitar 5-6 tahunan. Ya, coba dihitung saja lah. Iya Aku iya juga iya tidak iya. berani menghitungnya. Iya Makin iya iya menakutkan. iya. Kalau Iya. kembali lagi nih cerita flashback lagi. Mm-mm. Emang agak merinding juga sih. Tapi aku Gimana? siap sih Oke. menceritakannya. Ini ceritanya suka dan duka ya. Boleh. Oke. Nah, kalau begini, yang aku lakukan itu adalah memang kalau untuk anak-anak seperti anakku ini, kita harus melakukan terapi. Itu yang paling penting. Kalau zaman dulu nih terapi orang tua tuh sibuk tuh segala macam terapi, ada yang di akupuncture lah, ada inilah, ada itulah. Kalau aku pada yang standar aja, which is yang Oke. standar itu adalah terapi behavior, terapi sensori integritas dan occupational therapy, dan juga speech therapy. Speech therapy. Iya, Oke. tiga-tiganya itu diambil, Tiga-tiganya diambil. diambil, Berarti dilakuin tuh dilakukan setiap hari atau gimana sih Mem? setiap hari. Jadi bisa nih ya, per hari itu ada yang 3 kali terapinya dalam Mm-mm. satu hari. Satu kali terapi itu 1 jam. Jadi per hari kadang-kadang aku ada speechnya, kadang ada behaviornya, and then masuk juga OT atau SI-nya gitu. Oh, oke oke oke. Itulah yang dalam sepanjang dari dia sejak terapi sampai menjelang kelas 2 SD. Tapi speech Mm-mm. terapinya dihilangkan di tengah jalan karena itu sudah cukup. Oh, justru di tengah jalan dia speech-nya justru udah Iya, lancar gitu ya? iya. Eh, karena speech terapi itu aku lebih fokus kepada cara pengucapannya, cara cara dia berbicara, Iya. sehingga verbalnya jadi bagus gitu. Itu udah oke, tapi kalau misalnya bagaimana My Sunshine berkomunikasi Mm-mm. itu dimasukkan ke dalam behavior therapy. Oh, behavior therapy itu masuk Mm-mm. juga untuk conversation-nya. Iya, Oke, communicate. Mm-mm. communication-nya. Mm. Nah, untuk terapinya sendiri, Mem itu terapi sendiri atau terapi di mana aja sih? Atau ada terapi? Banyak. Dan kebetulan rumah saya kan di Pondok Indah. Ya. Ada terapi yang di Kelapa Gading. Oh, jauh ya? Ada. Oh, jauh. Ada terapi yang di Pondok Indah juga, ada daerah Pondok Ada. Indah. Ada juga yang di Kebayoran Baru. Kemudian ada juga terapis yang datang ke rumah. Oh, Dan oke. aku juga ada ikutan megang anak juga terkadang 1 jam untuk beberapa hari. Jika terapinya kurang, aku akan masuk gitu. Pokoknya Oh, full deh dalam justru 1 hari. Mem juga ikut andil gitu untuk menterapi Your Sunshine. Ikutan, ikutan, Ikutan. ikutan. Oh, Tapi lebih cenderung kepada pengeneralisasian itu. Maksudnya tidak mau menjadi terapis banget banget gitu. gitu loh. Jadi still sama parents. Oke, Mem. Berarti Mem melakukan terapi ke Your Sunshine itu ketika Mem ikut andil itu adalah terapi yang memang kayak perilaku sehari-hari gitu atau pokoknya kegiatan sehari-hari yang dia Iya, lakuin. iya, iya cenderung seperti itu. Jadi gini loh, kalau terapi itu kan namanya ada terapi behavior ya. Mereka mungkin mengenalkan kata benda lah misalkan gitu.
Nah nanti ada bagian aku kata benda itu aku perkenalkan di rumah gitu. Oke. Kalau mungkin terapi di luar sana dia lewat kartu-kartu, aku di rumah udah benar-benar bendanya. Oke. Mm-mm. Tapi mem itu di ruangan khusus atau di rumah aja gitu? Ada ruangan khusus di rumahku ada. Jadi aku sendiri harus memfokuskan diriku bahwa ini harus masuk ke ruang terapi. Nanti dalam 1 jam itu, misalkan aku harus pergi kemana gitu, aku akan ke sana. Nanti balik lagi ke ruangan terapi. Supaya anakku juga mengerti bahwa konsep belajar itu kita ini belajar nih. Ini bukan cuma sekedar iseng-iseng. Aku juga berusaha membuat pikiranku itu bahwa aku itu adalah saat Terapis. ini dalam rangka menterapi. Oh, oke. Tuh. Dan selanjutnya eh kalau terapinya itu kan tadi Mem bilang di mana-mana tuh. Ada yang di Kelapa Gading, Ada yang di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, Pondok Ya, Indah sama ada juga rumah. di Pondok Indah. Itu berarti beda tempat tuh beda, yang di terapi tuh beda. Ada, iya beda. Ada yang speech, ada yang OT, ada yang behavior yang di rumah. Beda-beda, ya. Aku nguber aja. Oh, maksudnya berarti emang tempat terapi itu nggak ada yang satu tempat itu menterapi semua tuh nggak ada? Nggak ada. Kalau zaman dulu itu nggak terlalu nggak terlalu terbiasa terapi itu dalam satu satu rumah gitu, under one roof gitu. Heeh. Jadi terkadang kita harus terapi ambil speech terapi itu di mana gitu. Nah aku Oke. juga nguber, ada beberapa terapisku yang bilang terapi wicara yang bagus tuh sama si ini loh gitu. Terus aku nguber yang di sana. Iya, berarti beda-beda tempat, beda tempat terapi juga ya. Nggak ada yang satu tempat gitu yang menterapis semuanya gitu. Enggak. Justru pengalaman dari sana, pas aku buka tempat terapi, aku buat under one roof. Gitu. Nah ini yang aku pengen tanyain. Berarti kan Mem kan waktu itu buka Mata Hatiku nih. Dan ketika memang nggak ada tempat satu terapi itu untuk semua terapi, akhirnya Mem buat nih, Iya, as you aku mention buat. tadi, Iya, kalau misalkan buat Mata Hatiku yang satu tempat terapi untuk segala terapi gitu. iya. Awalnya aku buat begitu. Karena sebelumnya kan aku ngambil di satu tempat belum tentu ada speech terapinya. Yes. Awalnya aku buat ada speech terapinya, ada OT SI-nya, ada behavior terapinya. Oke. Awalnya, tapi kesininya nih, aku sekarang tinggal punya behavior terapi dan SI. Itu kenapa Mem? Karena susah ya kalau misalkan aku membuat semua itu dalam satu wadah gitu. Pertama, aku harus melihat apakah qualification daripada terapisku bicara ini sesuai dengan apa yang standar aku gitu. Nah, aku jarang menemukan yang sesuai standar aku gitu. Oke. Daripada aku merasa tidak puas, aku mendingan itu nggak usah. Oke. Dan lebih baik orang tua mencari aja speech therapy di Oke. luar ataupun mereka private datang ke rumah daripada aku harus bertanggung jawab nih. Iya, Kan. takut juga kan nggak maksimal gitu Mem ya. Kalau behavior terapis kan betul-betul di bawah aku ya, Oke. so aku bisa kontrol. Oke. Dan awal mula terbentuknya Mata Hatiku ini gimana sih Mem? Yang kalau waktu itu kan sempat Your Sunshine autisme, terus Mem punya alat-alat terapisnya yang Iya. sayang juga untuk Sayang. dibuang atau dijual gitulah istilahnya, yang akhirnya alat terapisnya ini digunakan untuk membuka Mata Hatiku gitu. Iya, Tapi secara detailnya itu akhirnya terbentuk Mata Hatiku tuh gimana Mem? jadi seseorang ini kan menyarankan, ini udah bagus nih ya, semua alat udah ada, My Sunshine juga sudah oke banget gitu. Jadi kita bukalah tempat terapi ini dengan tujuan yang mulia intinya gitu loh. Aku mau sharingin, aku mau, waduh ini terapisku ini bagus-bagus nih, alat juga bagus-bagus karena sebagian besar alat itu saya beli di luar negeri. Ada beberapa alat yang kalaupun saya tidak bisa dapatkan, saya buat sendiri sama tukang kayu. Ada yang kita sudah langganan gitu. Tujuannya itu pokoknya mau bantu. Mau Yeah. bantu teman-teman yang lain yang memang merasa kesulitan
Mm-mm. menghadapi anaknya. Begitu banyak layanan terapi di tempat yang lain, tetapi masing-masing pasti ada ininya ya, promosinya sendiri-sendiri lah. Iya, Kita benar, begini, kita benar. pakai ini, kita pakai ini, kita pakai ini. Mm-mm. Nah, kalau aku ini loh, anakku ini begini. Terus aku mempelajari bidang ini. Lalu berhasil. Kenapa tidak aku sharingin ya Sharing, ya. buat yang lain-lain. Benar, benar, Dan benar. cenderung aku lebih kepada menertibkan orang tua. Menertibkan ini dalam maksudnya gimana nih, Mem? Menertibkan orang tua itu artinya gini. Karena ini bentuknya pelayanan ya. Iya. Karena anakku ini udah luar biasa oke-nya. It's not about money. Aku Oke. suka dong kalau uangnya sih iya. Iya. Tapi aku nggak segitunya deh menghalalkan cara untuk dapetin si uang ini. Yes. Jadi aku tuh cenderung kepada membantu orang tua yang memang mau dibantu. Oke. Mau dibantu ini artinya gini loh. Harus paham kalau anaknya memang butuh bantuan. Iya. Harus sadar. Mm-mm, mm-mm. Kalau masih denial, kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak usah deh ya. Banyak sih pasti Iya, ya. Banyak aku kan sih, Mem? capek. Banyak sih Banyak sebetulnya banget ya? begitu. Iya. Dan Kan- aku capek kayak Iya, gitu. iya. Karena mereka kayak deny dan nggak terima anaknya didiagnosa seperti itu mungkin. Betul. Ya. Sebetulnya nggak apa-apa denial itu, tapi cuman jangan lama-lama. Oke. Aku tuh cuman setahun lah. Itu yang kayak nggak terima, tapi Setahun itu nggak lama, Mem? setahun itu nggak lama. Banyak orang sampai terus-terusan Oh iya kayaknya juga nggak sih, iya, terima iya, iya. gitu. Kalau aku sih walaupun tidak terima, tapi aku tetap melakukan the things that I have to do gitu ya. Benar, benar. Nah, benar. kalau ada yang orang tua yang lain, beberapa ada yang lemes lah atau terlalu banyak cari option gitu. Pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, semuanya dipakai. Yang akhirnya nggak fokus. Akhirnya nggak fokus. Ya. Sebenarnya boleh yang coba, tapi daripada nyoba-nyoba, mendingan cari tahu bener deh. Hmm. Sebetulnya apa? Jadi harus orang tua tuh harus punya effort untuk benar-benar mencari tahu bagus atau tidaknya suatu tempat atau program yang ditawarkan. Iya, Jadi iya. jangan terlalu pasrah. Benar, benar, benar. Dan harus riset dulu juga kan. Betul. Tempat terapi mana nih yang bagus gitu. Iya. Dan ya dicek lagi juga backgroundnya kan, gitu. Nah, kalau Mem sendiri nih, berarti udah berkecimpung di dunia autisme ini udah berapa tahun berarti? Itu buka 2003 akhir ya, Desember. Mata Hatiku. Iya. Berarti sekitar 16 tahun Kurang ya. lebih. 16 tahun itu berarti Iya. udah di dunia autisme ini ada Jatuh berapa bangun. ya itu dia. Jatuh bangunnya itu udah lama banget, udah Iya. pasti udah kebal lah. Udah kebal, iya. Ibaratnya sama orang tua yang Orang tua juga, program juga, menghadapi terapis juga seperti apa. Karena itu ya seperti saya bilang ada jatuh bangun. Oh terkadang it doesn't work dengan cara begini, ini harus dengan cara begini. Tipe anak itu beda-beda. Tiap anak beda. Jadi kalau saya memberikan program untuk behavior therapy, itu satu anak itu pasti satu program karena tiap anak itu beda-beda. Iya. Nah, itu juga pengalaman juga kan buat saya, yang mana yang bisa berjalan dengan baik, yang mana ini. Ke sini-sininya sih udah 16 tahun saya udah ya sepertinya sudah lebih menguasai dari yang kemarin-kemarin. Oke. Nah, 16 tahun ini nih, Mem. 16 tahun ini ada kasus-kasus yang Wih, apaan tuh? Kasus gimana gitu yang Kasus horor. enggak horor, enggak horor. Maksudnya kadang nyebelin atau kadang bikin bingung. Aduh, bingung juga nih kalau kayak gini kasusnya gitu, atau ada yang aneh-aneh gitu. Oh, setiap anak itu kasusnya memang sangat bervariasi ya, bervariasi sekali. Jadi yang dari satu ke satu yang lain itu memang terkadang variasinya loncatannya cukup jauh gitu. Tapi nggak masalah sih ya, selama kita tahu basic teorinya, kemudian bagaimana cara menghandlenya. Saya kok kayaknya untuk masalah itu saya tidak terlalu menemukan kesulitan untuk memberikan how to handle. Iya, itu tidak. Tapi saya cenderung kepada bagaimana mengajak orang tua
agar sama-sama memahami kalau yang dibutuhkan anaknya adalah terapi. Jangan terdistraksi dengan adanya harus sekolah, harus ini, harus itu, yang mengakibatkan terapi itu bukan menjadi prioritas. Oke, ya harus dilakukan ya adalah terapi gitu. Terapi Jangan yang dipusing, ya yang banyak gitu. yang banyak. Jangan dipusingkan dengan ya terus nanti anak saya sekolahnya gimana? Ya. Terus anak saya kehidupannya gimana? Masa terapi terus gitu. Ya, nah memang orang-orang kan ketakutan, ih anak lain sekolah, kalau anakku nggak sekolah, terus terapi, terus gimana nih? Nah, kadang-kadang kan pertanyaannya seperti itu. Yes. Makanya itu harus, saran saya orang tua harus peka juga untuk anaknya. Kalau anaknya memang punya ada delay, jangan ditunggu-tunggu gitu, ntar Yes. aja deh, aku takut deh, nanti, salah gitu. Semakin cepat, semakin baik, sehingga eh, pada saat sekolah nanti ini kayak My Sunshine, pada saat sekolah nanti tidak terganggu gitu loh. Tetap Oh, iya, aja dia benar, sekolah, benar. tetap aja dia terapi. Yes. Karena sejak di terapi kan sejak setahun 2 bulan Yes. gitu. Tapi once nanti kalau ternyata nih telat, and then terapi, udah fokus dulu aja deh terapi. Kadang-kadang orang tua bilang, aduh nanti dia harus bersosialisasi gitu. Wong belum bisa juga kadang-kadang Iya, bersosialisasi. benar. Yang ada dia cuman ada di sekolah, cuman diem di tempat, ataupun dia asik sendiri, sementara teman-teman yang lain sibuk bersosialisasi, justru nggak dapet gitu loh sosialisasinya. Karena bersosialisasi ini, kemampuan bersosialisasi akan dia dapatkan kalau dia terapi. Yang penting juga harus cari tempat terapi yang Bagus. itu Yes, yang penting. benar. Nah, ini yang kadang emang orang tua sih, ya nggak sih, Mem? Yang kadang susah tuh untuk memahami bahwa anaknya ya memang terdiagnos autisme dan emang butuh terapi gitu. Iya macam-macam sih ya. Ada Sem- orang tua yang nggak mudeng, Yes. ada yang mudeng tapi tidak berani Wih. mengakui atau move forward. Ini aku mesti gimana nih? Nanti ada yang begitu. Ada yang akhirnya dikursus-kursusin aja, which is nanti lama-lama mentok. Yes. Macam-macam sih alasannya. Itu ada juga dikarenakan keuangan, dana dan sebagainya. Oke. Nah, ini terakhir mungkin nih, Mem. Terakhir, Mem boleh banget kasih pesan nih ke orang tua yang saat ini mungkin anak-anak mereka terdiagnos autisme atau sedang menjalani terapi juga gitu, anak-anaknya. Mungkin boleh Mem kasih pesan beberapa apa sih yang paling penting. Tadi kan Mem udah sempat singgung terapi itu yang paling penting gitu. Mungkin Oke. Mem boleh tekanin lagi ke orang tua ini gitu. Jadi teman-teman, aku kalau nyaranin sih ya, kalau boleh, kalau bisa, teman-teman juga harus berusaha untuk menjadi pintar. Oke. Ibu, bapak, orang tua yang pintar, sehingga bisa paham, bisa mengerti apakah tempat terapi anaknya cukup baik untuk anaknya. Oke. Apakah terapisnya cukup qualified untuk menterapi anaknya. Jadi untuk orang tua jangan mau terlalu pasrah. Yes. Itu sih tips paling penting. Abis itu nanti bergulir kok. Dan mereka dan orang tua ini juga harus menerima juga apabila anaknya memang terdiagnos autisme gitu ya berarti. Ya itu mah basic sekali tuh. Harus Yes, terima itu. harus terima. Kalau nggak terima sih ya susah juga ya. Tapi yang paling penting autisme itu bisa disembuhkan kan, Mem? Optimis banget aku. Ya, itu dia yang paling penting dengan terapi yang selalu dijaga waktunya, dengan terapi yang berkelanjutan dan padat jadwalnya, itu justru akan mempercepat kesembuhan dari anak yang terkena autisme itu gitu. Betul. Ya. Yang kita mau kan anak ini bisa seperti anak-anak yang lain. Betul Ya enggak? sekali. Itu yang penting dan itu memang membutuhkan suatu usaha yang sangat berat. Yes. Jadi ya saran saya adalah terus bertekun aja. Yes. Yang begini nggak ada pilihan lain kecuali tekun, hadapi, and be a smart parent untuk memberikan pilihan yang terbaik. Oke. Plus menerima loh. Iya, iya. Plus menerima juga dan kalau dilihat juga dari track recordnya Mem nih, Your Sunshine itu
dari 1 tahun 2 bulan sampai kelas 1, kelas 2 ya? Kelas 2 SD. Kelas 2 itu udah sembuh total, benar-benar total kan? Ya, clear. Kita bilangnya itu kan clear gitu ya. Berarti itu sekitar ya adalah 7 tahun, 6 sampai 7 tahun ya berarti ya, Mem. Itu, ya. Dan itu udah memang bisa sembuh total dan bahkan sekarang bisa bersosialisasi dengan layaknya orang normal gitu. Oh iya, itu model lama dia sejak Iya dari kelas kan? 2 SD udah nggak ada yang tahu juga sih. Dengan usaha yang sebegitu Mati-matian. besarnya, mati-matiannya di awal nih, Iya. dari umur 1 tahun sampai Iya. kelas 2 SD itu tadi, sekarang ya udah, Iya. ya itu tadi si terapi itu paling Iya, penting. habis-habisan dulu deh. Yes. Maksud aku bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Yes, betul sekali. Gitu. Kita sudah di penghujung episode ini nih, Mem. Baiklah. Tadi Mem udah kasih pesan juga dan udah banyak juga pandangan-pandangan dari Mem yang mungkin bisa diterima oleh orang tua Mudah-mudahan membantu di sana ya. dan mudah-mudahan membantu. Kita tutup dulu mungkin episode ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Malikul Kobrani. Saya Sabrina Ritonga. Kami tutup. Bye.